ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat. Ada banyak orang menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menjadi ketakutan luar biasa, cemas luar biasa. Ada yang berpikir, siapa yang bisa menolong aku? Dia sibuk mencari orang. Salam, God's Lover. Senang berjumpa kembali dalam program Raise and God Diaspora TV malam hari ini. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh janji yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa. Kami mendengar Tuhan undangan-Mu supaya kami datang kepadamu, membawa keletihan kami, kelesuan kami, beban berat kami. Karena Tuhan ingin memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya janji Tuhan, ya dan amin. Kami sangat percaya kuasa-Mu sanggup membebaskan kami dari segala tekanan, membuat kami dipenuhi kembali semangat, membuat kami dipenuhi dengan sukacita, karena kuasa-Mu, kekuatan yang dari Roh-Mu akan menyanggupkan kami melewati semua situasi sulit, situasi berat yang kami hadapi, dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, ini kami Bapa siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat, ada banyak orang menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menjadi ketakutan luar biasa, cemas luar biasa. Ada yang berpikir, siapa yang bisa menolong aku? Dia sibuk mencari orang untuk menolongnya. Tetapi ada juga yang lari dari masalah, bahkan coba melupakannya dengan hal-hal yang semakin membuatnya larut dengan banyak masalah. Sebab biasanya mekanisme pelarian itu wujudnya hal-hal yang buruk. Bisa saja akhirnya dia mabuk-mabukan, dia pakai narkoba, dia lakukan hal-hal yang hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu kedagingannya. Itu bukan jalan keluar yang terbaik. Tuhan ingin supaya kita ketika diperhadapkan masalah yang begitu berat, kita sanggup untuk merobohkan, kita sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, memenangkan pertempuran kehidupan itu. Karena itu yang Dia janjikan kepada kita. Kita akan belajar bagaimana kita bisa merobohkan tembok-tembok persoalan hidup kita. Mari kita membaca Yosua pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 15. Sebuah gambaran yang sangat menarik sekali, menjadi prinsip iman, menjadi rahasia kehidupan yang membuat kita bisa tahu bagaimana caranya supaya kita bisa merobohkan tembok-tembok persoalan yang menghalangi perjalanan kita meraih masa depan yang cerah. Kita baca ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saudara-saudara, dari beberapa ayat yang kita baca ini,
kita menemukan dua prinsip penting bagaimana kita punya kekuatan untuk menghadapi masalah yang besar bahkan berhasil merobohkannya. Yang pertama, kita harus memakai strateginya Tuhan. Ketika masalah datang, jangan langsung kita hanya berpikir bahwa kita hebat, kita punya pengalaman, kita cukup cerdas untuk menyelesaikannya. Mengapa kita punya masalah? Mengapa masalah kita tidak selesai-selesai? Mengapa masalah yang satu akhirnya selesai, datang lagi masalah yang lain, dan masalah berikutnya lagi? Selalu ketika kita diberhadapkan masalah, kita tetap bingung, kita tetap cemas, kita tetap tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itu membuktikan bahwa strategi kita sebagai manusia ada batasnya. Kemampuan kita untuk memikirkan penyelesaian sebuah masalah ada batasnya. Oleh sebab itu, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah pakai strateginya Tuhan. Sebelum Yosua menghadapi Yeriko yang begitu hebat, Yeriko yang begitu kuat, Yeriko yang memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang punya persenjataan yang luar biasa, dan itu situasi yang sangat berat yang harus dihadapi Yosua begitu menyeberang sungai Yordan, menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Tetapi dia sudah belajar bahwa strategi Allah bisa diandalkan. Dan Tuhan menegaskan kembali tentang hal itu. Sebelum Yosua akhirnya berpikir bagaimana menghadapi situasi ini, Tuhan menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya, akulah panglima bala tentara Allah. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan itu sudah berinisiatif untuk berdiri di depan kita, memimpin kita menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Teori apa, strategi apa yang membuat Israel bisa menghancurkan tembok Yeriko? Sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tetapi ternyata Allah punya strategi, dan strateginya sangat berlawanan atau sangat tidak lazim, tetapi itu ternyata berhasil membuat mereka jadi pemenang. Hal itu bisa kita lihat nih di pasal yang ke-6. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara-saudara, lihat strateginya Allah sangat tidak lazim dalam sebuah pertempuran, tetapi sudah terbukti bahwa strategi Allah walaupun tidak lazim dalam perjalanan umat Israel selalu berhasil, melampaui strategi yang canggih yang dibuat oleh panglima perang, oleh pasukan yang berpengalaman. Strategi Allah selalu bisa diandalkan dan selalu membuat bangsa Israel itu berhasil meraih kemenangannya. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang menghadapi tembok masalah yang begitu luar biasa, begitu kuat,
dan saudara hampir menyerah atau bahkan sudah menjadi putus asa karena saudara tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang sedang aku hadapi saat ini. Mengapa kita tidak mencari wajah Tuhan? Duduk diam, mempertajam pendengaran hati kita, mempertajam pendengaran roh kita. Konseling dengan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah yang begitu berat? Apa yang harus kita lakukan untuk merobohkan tembok persoalan yang begitu kuat? Daripada kita sibuk dengan mengeluh, dengan cari siapa yang bisa menolong aku. Daripada sibuk membuat pikiran kita tambah kacau, emosi kita malah tambah diaduk-aduk, tambah gelisah, tambah ketakutan, tambah cemas. Lebih bijaksana kita cari wajah Tuhan. Duduk diam di hadapan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta arahan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika situasinya begitu berat? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi saat ini? Yang kedua, Yosua tidak hanya memakai strateginya Allah untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi dia juga fokus pada penyertaan Allah, bukan pada masalahnya. Kalau kita perhatikan di situ kan, Yosua itu mengikuti betul, meresponi betul kehadiran Tuhan. Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat itu kudus. Dia lakukan. Kemudian Tuhan perintahkan kepada Yosua, kamu kelilingi tembok ini. Kamu bawa para imam keliling. Pada hari yang ke-7, biarlah mereka meniup trompet. Semuanya dilakukan, tidak hanya fokus pada strateginya Allah, tetapi juga fokus pada penyertaan Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan, dia tahu bahwa dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa kita menjadi takut? Ketika kita sakit, kita sepertinya cemas luar biasa. Karena kita hanya fokus pada penyakitnya. Kita tidak fokuskan hati dan pikiran kita kepada pribadi Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kita tidak fokuskan hati kita pada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa ketika rumah tangga kita goncang, ketika rumah tangga kita diambang kehancuran, kita menjadi stres, kita menjadi depresi luar biasa, kita mencemaskan situasinya begitu berat, begitu menyakitkan. Dan itu semakin hari memperburuk jiwa kita. Kenapa kita tidak fokus kepada Tuhan yang tetap hadir bersama dengan kita, yang siap untuk menolong kita, yang siap untuk memulihkan rumah tangga kita? Fokuslah kepada Tuhan, jangan hanya fokus kepada masalahmu. Yang membuat Yosua berhasil merobohkan tembok Yeriko yang kuat itu. Karena dia tidak membiarkan tembok raksasa, tembok yang kuat itu menghancurkan semangatnya, menghancurkan imannya. Dia fokus dengan kehadiran Tuhan, dia fokus dengan perkataan Tuhan, dia fokus dengan strategi yang Tuhan ajarkan kepada dia. Dia lakukan semuanya. Dan hasilnya dia keluar sebagai pemenang yang luar biasa. Saudara-saudara, apa masalahmu? Apa tembok persoalanmu saat ini? Apakah itu membuatmu menjadi putus asa, menjadi ketakutan, membuatmu tidak berdaya? Tetapi saat ini jangan biarkan itu tembok itu terus membuatmu takut. Tembok itu terus membuatmu terintimidasi sehingga saudara selalu cemas, bahkan akhirnya tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi arahkan hatimu kepada kehadiran Tuhan, pada pribadi Tuhan, pada perkataan Tuhan. Kalau saudara sudah menangkap hikmat Tuhan, saudara sudah mendapatkan rema yang dari Tuhan, apa yang harus engkau kerjakan? Kerjakan dengan penuh ketaatan. Percayalah, ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berjanji, Dia pasti akan genapi.
Dia tidak pernah tinggalkanmu, Dia menyertai, kuasanya sanggup membebaskan hidupmu dari semua persoalan yang menghalangi perjalanan hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menguatkan iman kami. Sesungguhnya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada tembok persoalan yang tidak bisa kami robohkan. Kalau saat ini di antara saudara-saudara kami yang terkasih ini ada yang ketakutan karena soal masa depannya, soal rumah tangganya, soal pekerjaannya, soal bisnisnya, bahkan dalam pergumulan yang berat tentang rencana-rencana yang sepertinya tidak mungkin bisa dijalankan lagi. Kiranya firman Tuhan kembali memberi mereka wawasan rohani, menumbuhkan kembali iman mereka. Mereka mulai bangkit. Tuhan nyatakan kehadiran-Mu secara pribadi kepada saudara-saudara kami yang sedang dilanda kecemasan, sedang dilanda dengan ketakutan akibat persoalan-persoalan berat yang sedang mereka hadapi. Nyatakan kehadiran-Mu, celikkan mata rohani mereka agar mereka sungguh-sungguh bisa melihat kehadiran-Mu, bisa mendengar suara-Mu, dan mereka menangkap kehendak Tuhan, apa yang harus mereka kerjakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangganya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnisnya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga besarnya, menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanannya. Ada hikmat Tuhan, ada petunjuk Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka dengan kekuatan yang dari-Mu akan melangkah menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Keberhasilan kemenangan mereka, kiranya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Nama-Mu dipuji dan hati anak-anak-Mu semakin mengagumi, semakin menghormati, semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara, percayalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mari kita mengucapkan bersama-sama dengan iman Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat, nikmatilah rest and God malam hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.